Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Stefani dengan NIM 220460007. Tujuan dari pembuatan video ini adalah untuk dapat memenuhi tugas akhir dari mata kuliah Media dan Multimedia Pembelajaran Sejarah. Nah, di sini saya ingin menjelaskan tentang peristiwa Andi Ajis. Apakah teman-teman semua sudah tahu tentang peristiwa itu? Jika belum, mari dengarkan penjelasan singkat dari saya. Sebelum saya menjelaskan apa itu peristiwa Andi Ajis, di sini saya akan memberitahu teman-teman semua siapa sih Andi Ajis itu. Nah, Andi Ajis ini memiliki nama asli Andi Abdul Ajis. Ia lahir pada tanggal 19 September tahun 1924 di Kecamatan Baru. Andi Ajis ini adalah mantan salah satu perwira Kenil yang mana ia berusaha untuk mempertahankan pembentukan Negara Kesatuan Timur atau NIT, yang dimana pada awal pembentukan pemerintahan Republik Indonesia atau NKRI. Di sini saya akan mulai menjelaskan tentang apa sih peristiwa Andi Ajis itu. Mari kita simak bareng-bareng. Pemberontakan atau peristiwa Andi Ajis ini terjadi di kawasan Sulawesi Selatan atau lebih tepatnya di Makassar. Peristiwa ini terjadi pada tanggal 5 sampai tanggal 21 April tahun 1950. Peristiwa ini dipimpin langsung oleh Kapten Andi Ajis, yang dimana ia adalah mantan dari perwira Kenil. Nah, tujuan dari pemberontakan ini adalah untuk melakukan penolakan terhadap penyatuan negara Indonesia Timur atau NIT ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI. Nah, peristiwa ini kan terjadi dari tanggal 5 sampai tanggal 21 April. Pada tanggal 5-nya ini, Andi Ajis dan kawan-kawannya memimpin serangan terhadap markas APRIS, lalu menangkap Letkol AJ, Moko Ginta, dan menguasai kota Makassar pada saat itu. Pada tanggal 7 Aprilnya, pemerintah NKRI mulai mengirimkan 12.000 pasukan tentara untuk dapat menanggulangi pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ajis di Makassar. Pada tanggal Aprilnya, pemerintahan RIS mulai mengeluarkan ultimatum kepada Andi Ajis untuk dapat menyerahkan diri serta mengembalikan senjata dalam waktu yang sudah ditentukan. Pada tanggal 15 Aprilnya, Andi Ajis mulai menyerahkan dirinya di Jakarta setelah mendapat tekanan dari pemerintah dan juga ditangkap. Pada tanggal 21 Aprilnya, Sukati, wali negara dari NIT, mulai mengumumkan bahwa NIT bersedia bergabung ke dalam NKRI. Untuk selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang apa sih penyebab atau kausalitas dari peristiwa Andi Ajis ini. Nah, penyebabnya adalah yang pertama penolakan penyatuan, yang dimana Andi Ajis ini menolak rencana penyatuan negara Indonesia Timur atau NIT ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia atau NKRI setelah adanya konferensi meja bundar yang mengubah struktur pemerintahan Indonesia pada saat itu. Yang kedua, adanya kekhawatiran diskriminasi, yang dimana pasukan Andi Ajis ini yang sebagian besar adalah mantan anggota Kenil khawatir akan perlakuan diskriminatif oleh Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau APRIS yang baru saja diintegrasikan. Yang ketiga, ada ambisi serta kekuasaan. Nah, Andi Ajis dan pengikutnya ini berusaha mempertahankan kekuasaan dan posisi strategis dalam pemerintahan NIT, serta menuntut agar pasukan APRIS yang berasal dari Kenil tetap bertanggung jawab atas keamanan wilayah tersebut atau Makassar. Dan yang terakhir ada reaksi terhadap kebijakan pemerintah. Keputusan pemerintah untuk mengirimkan pasukan TNI ke Sulawesi Selatan tanpa mempertimbangkan permintaan dari Andi Ajis, yang inilah memicu atau menimbulkan reaksi keras yang berujung pada pemberontakan yang dilakukan oleh Andi Ajis dan pasukan-pasukan lainnya. Dalam peristiwa pemberontakan Andi Ajis ini, tentunya Andi Ajis ini didukung serta dibantu oleh tokoh-tokoh penting. Di sini saya akan mengenalkan 3 tokoh penting. Yang pertama ada Andi Ajis sendiri, yang mana Andi Ajis ini adalah pemimpin dari pemberontakan yang dia lakukan. Yang kedua ada Sultan Hamid II, yang mana Sultan Hamid II ini mulai terlibat serta merencanakan dan mendukung gerakan federasi Jinit. Dan yang terakhir ada Soumokil, yang mana Soumokil ini adalah pendukung pemberontakan Andi Ajis, serta pengganti dari Andi Ajis. Dalam setiap peristiwa pemberontakan, tentunya kita dapat mengambil nilai-nilai apa sih yang bisa diambil dari pemberontakan itu. Nah, di sini saya akan memberikan 5 nilai-nilai dari pemberontakan Andi Ajis. Yang pertama ada pendidikan sejarah. Pemberontakan Andi Ajis ini dapat menjadi contoh yang sangat penting dalam pembelajaran sejarah Indonesia, yang mana dari peristiwa ini dapat menggambarkan konflik antara federalisme dan unitarisme pasca kemerdekaan.
Yang kedua ada identitas nasional. Nah, peristiwa Andi Ajis ini dapat menunjukkan tantangan dalam membangun identitas nasional di tengah keberagaman daerah dan latar belakang daerah tersebut, terutama di wilayah timur Indonesia. Yang ketiga ada politik dan kebijakan. Nah, pemberontakan ini mencerminkan ketidakpuasan terhadap kebijakan pemerintah pusat, memberikan pelajaran tentang pentingnya komunikasi serta pengolahan hubungan antara pusat dan juga daerah. Yang keempat ada dampak sosial. Nah, akibat pemberontakan ini tentunya ada banyak korban jiwa yang tidak bersalah serta ketidakstabilan politik yang terjadi di MIT dan menyoroti dampak sosial dari konflik bersenjata. Dan yang terakhir ada pembelajaran untuk masa depan. Nilai dari peristiwa Andi Ajis ini dapat mengingatkan tentang pentingnya dialog dan kompromi dalam mengatasi perbedaan untuk dapat mencegah konflik yang serupa di masa depan. Pemberontakan Andi Ajis ini bukan hanya sekedar insiden militer saja, namun pemberontakan Andi Ajis ini juga dapat kita lihat sebagai konflik federalisme dan unitarisme dalam konteks politik Indonesia pasca merdeka, yang dimana yang sudah saya jelaskan tadi bahwasanya Andi Ajis dan pendukungnya ini menolak penyatuan negara Indonesia Timur ke dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia karena memiliki ketakutan akan hilangnya identitas dan otonom regional. Ini tercermin dalam perspektif federalis yang ingin menjaga integritas dan sutomi NIT. Nah, selanjutnya adalah pemberontakan ini juga memiliki nuansa konflik antar generasi, yang mana mantan perwira Kenil seperti Andi Ajis ini mungkin memiliki rasa lebih dekat dengan tradisi kolonial Belanda daripada ideologi nasionalistik modern. Akhir pemberontakan Andi Ajis ini ialah terjadi pada tanggal 15 April pada tahun 1950, yang dimana setelah pemerintah mengeluarkan ultimatum untuk dapat menyerah, Andi Ajis beserta pasukannya menghadapi banyaknya tekanan militer yang sangat signifikan dari Angkatan Perang Republik Indonesia Serikat atau yang sering kita dengar dengan sebutan APRIS, yang mana dipimpin oleh Kolonel Alex Kaliwarang. Meskipun pada akhirnya menguasai kawasan Makassar, kondisi yang semakin mendesak memaksa Andi Ajis untuk dapat menyerahkan diri ke Jakarta. Setelah tiba di Jakarta, ia langsung ditangkap dan kemudian dijatuhi hukuman penjara selama 14 tahun lamanya. Setelah menyaksikan video singkat dari saya, apakah teman-teman semua sudah mengetahui siapa itu Andi Ajis dan apa itu pemberontakan Andi Ajis? Saya harap teman-teman semua sudah mengetahui tentang peristiwa pemberontakan Andi Ajis melalui video dari saya. Sekian, Assalamualaikum, dadah!